Selamat datang di Markas Komando Armada 3. Seiring perkembangan lingkungan strategis berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018, dibentuk satuan baru TNI di wilayah Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Divisi 3 Kostrad, Komando Armada 3, Koopsau 3, dan Pasmar 3. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, SIP, meresmikan keempat satuan TNI tersebut pada tanggal 11 Mei 2018 di Mako Koarmada 3 Sementara, Jalan Mubara, Nomor 1, Kota Sorong, Papua Barat. Pada upacara ini, Panglima TNI juga melikuidasi Komando Armada RI Wilayah Barat dan meresmikan Koarmada 1 dan Komando Armada RI Wilayah Timur menjadi Koarmada 2. Setelah peresmian Armada RI bernomor ini, Koarmada 3 menetapkan visi terwujudnya Armada 3 penegak kedaulatan di wilayah perairan Indonesia Timur dengan didukung prajurit profesional, militer, dan disiplin tinggi sehingga menjadi kesatria perkasa di tengah laut, Gorawira Madya Jala. Sedangkan misinya adalah terwujudnya prajurit Koarmada 3 yang profesional, militer, disiplin, dan memiliki kesamaptaan jasmani prima. Koarmada 3 merupakan komando utama pembinaan dan operasional. Sebagai kotama pembinaan, Koarmada 3 berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Laut, sedangkan kotama operasional berkedudukan di bawah Panglima TNI. Kekuatan Koarmada 3 dikenal sebagai Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT. SSAT terdiri dari KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan TNI Angkatan Laut. Koarmada 3 memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan negara di wilayah kerjanya seluas 2.015.884 km persegi dengan tanggung jawab kawasan perairan laut dari Ambon ke Merauke, Morotai ke Jayapura, dan Alki 3. Koarmada 3 dipimpin seorang panglima berpangkat Laksamana Muda. Pangko Armada yang pertama periode 11 Mei 2018 sampai dengan 1 Juni 2020 adalah Laksamana Muda TNI ING Aryawan SEMM. Kemudian Pangko Armada 3 yang kedua periode 2 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2021 adalah Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto MTR Han. Dan Pangko Armada yang ketiga periode 23 Juni 2021 sampai dengan sekarang adalah Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangko Armada 3 dibantu Kepala Staf, unsur pembantu pimpinan, terdiri dari inspektorat, staf ahli, serta staf umum yang meliputi staf perencanaan dan anggaran, staf intelijen, staf operasi, staf personel, staf logistik, staf pembinaan potensi maritim, serta staf komunikasi dan elektronika. Di tingkat Mako, terdapat 3 satuan kerja sebagai unsur pelayanan, yaitu Puskodal, Setum, dan Denma. Koarmada 3 memiliki 13 kedinasan selaku unsur pelaksana, yaitu Dinas Penerangan, Dinas Komunikasi dan Elektronika, Dinas Pembinaan Potensi Maritim, Dinas Pembinaan Hukum, Dinas Administrasi Personel, Dinas Kesehatan, Polisi Militer, Dinas Material dan Perbekalan, Keuangan Wilayah, Dinas Informasi dan Pengolahan Data, Dinas Penyelamatan Bawah Air, Dinas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal, serta Detasemen Intelijen. Dalam penggunaan kekuatan SSAT, Pangko Armada 3 dibantu Komandan Gugus Tempur Laut yang bermarkas di Ambon dan Komando Gugus Keamanan Laut di Biak. Sedangkan pembinaan kemampuan dan kekuatan SSAT dilaksanakan Komandan Satuan yang membawahi alutsista, yaitu Satuan Kapal Eskorta, Satuan Kapal Amfibi, Satuan Kapal Cepat, Satuan Kapal Ranjau, Satuan Kapal Bantu, Satuan Komando Pasukan Katak, Satuan Udara, dan Satuan Marinir.
Untuk memelihara kemampuan prajurit, Koarmada 3 memiliki komando latihan atau Kolat yang bertugas melatih dan menilai keterampilan prajurit serta mengembangkan taktik peperangan laut. Kekuatan Koarmada 3 hingga saat ini terdiri atas 19 KRI, 20 KAL, 32 Patkamla, pesawat BKO Puspenerbal, 4 Lantamal, 8 Lanal, 27 Posal, dan Fasharkan. Selain itu juga diperkuat 4 Yonmar Hanlan. Keempat Lantamal dimaksud yaitu Lantamal 9 di Ambon, Lantamal 10 di Jayapura, Lantamal 11 di Merauke, dan Lantamal 14 di Sorong. Kedelapan Lanal yaitu Lanal Tual, Lanal Biak, Lanal Ternate, Lanal Saumlaki, Lanal Aru, Lanal Timika, Lanal Morotai, dan Lanal Nabire, serta 2 Fasharkan yaitu Manokwari dan Ambon. Pada umumnya, Lantamal dan Lanal memiliki fasilitas labu dan rumah sakit. Sejarah telah mencatat bahwa kapal perang produksi anak bangsa memperkuat jajaran Koarmada 3, di antaranya KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang masuk satuan kapal bantu Koarmada 3 dan KRI Teluk Lada 521, KRI Teluk Weda 526, KRI Teluk Wondama 527 yang memperkuat jajaran satuan kapal amfibi Koarmada 3. Selanjutnya, KRI Surat 802, KRI Layaran 854, KRI Kerapu 812, KRI Tatihu 853, KRI Madidihang 855, KRI Albakora 867, KRI Gulamah 869, KRI Posepa 870, KRI Mata Bongsang 873, KRI Kapak 625, KRI Panah 626, KRI Balongan 908, KRI Dorang 874, dan KRI Bawal 875 memperkuat alutsista KRI jajaran Koarmada 3. Selain itu, juga terdapat KAL Badai dan KAL Tornado untuk mendukung operasional Satko Pasca Koarmada 3. Pada hari Senin 16 November 2020, Komando Armada 3 resmi menempati markas komando yang baru di Jalan Poros Katapop, Desa Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat, di mana sebelumnya Mako Koarmada 3 sementara menempati Mako Lantamal 14 di Jalan Bubara, nomor 1, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong-Manoi, Kota Sorong. Koarmada 3 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia demi kejayaan bangsa dan negara. Gorawira Madya Jalo, Jales Veva, Jaya Mahe.